Halo Ceceromet Kitchen, mau bikin bubur candil. Bubur candil yang mau saya bikin ini yang terbuat dari tepung ketan. Tepung ketan yang saya pakai yang merek Rose Brand ini. Sengaja saya tunjukkan mereknya karena banyak sekali yang bertanya tepung ketan itu seperti apa, yang merek apa gitu ya. Oke, tepung ketan yang saya gunakan ada 500 gram. Satu bungkus itu isinya 500 gram. Langsung kita tuang aja ke mangkok, kita mau pakai semuanya. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh. Jadi bubur candil itu ada yang terbuat dari tepung ketan, ada yang terbuat dari tepung kanji. Yang kita bikin sekarang itu tepung ketan. Kita mau tambahkan air 400 ml. Ini air panasnya 200 ml. Saya campur dengan air dingin 200 ml. Jadinya 400 ml air hangat. Air hangatnya saya tuang bertahap dulu. Lalu kita aduk-aduk. Ini udah perbandingan yang pas ya, 500 gram tepung, airnya 500 ml itu udah pas. Jadi kalau ada yang komen keenceran atau malah kurang air, ya tinggal ditambah-tambahin aja sampai dengan adonannya itu bisa dipulung ya, bisa dibulet-buletin gitu. Jadi ini nggak bakalan gagal, kalian bisa menambahkan air lagi, bisa menambahkan tepung lagi, jangan takut gagal. Oke. Ini sudah mulai tercampur rata. Saya mau menguleni pakai tangan. Tangan saya udah bersih. Kita uleni kayak gini ya. Sampai dia nggak ada yang nempel lagi di mangkoknya, itu berarti udah cukup. Dan teksturnya itu seperti ini. Seperti malam ya, enak banget buat dibentuk-bentuk. Siapkan wadah yang agak lebar. Lalu kita bulat-bulatkan adonannya seukuran biji salak. Makanya bubur candil ini di beberapa daerah disebut juga kolak biji salak ya. Kolak biji salak atau bubur biji salak gitu karena ukurannya seukuran biji salak dan mirip banget sama biji salak bentuknya. Tapi umumnya disebut bubur candil. Oke, adonannya udah dibulet-buletin kayak gini. Saya pakai 2 wadah yang lebar-lebar itu supaya nggak saling menumpuk. Biasanya kalau saling menumpuk ketika diambil bentuknya pada rusak, jadi jangan ditumpuk ya. Kita siapkan bahan lainnya. Saya pakai 1500 ml air atau 1,5 liter air. Ini air yang mau kita bikin untuk membuat buburnya ya. Tambahkan daun pandan, karena daun pandannya ini kecil-kecil jadi saya pakai 4 lembar daun pandan. Kalau bisa daun pandannya jangan di skip karena ini yang bikin harum ya dari aroma buburnya itu. Tambahkan setengah sendok teh garam. Gula merahnya 300 gram. Ini sebenarnya gula aren tapi warnanya kurang tua ya. Yang bagus itu gunakan gula yang warnanya itu gelap, coklat gelap gitu. Tapi karena adanya yang seperti itu ya udah saya pakai aja 300 gram ya. Untuk ukuran gula sesuaikan selera. Kalau kalian mau lebih manis lagi bisa ditambahkan sampai dengan 500 gram kalau mau. Oke, saya masukkan gula merahnya ke dalam air. Lalu kita bawa ke kompor, nyalakan kompornya, diaduk-aduk, biarkan sampai mendidih air gula ini, ditutup dulu ya. Sekarang saya mau bikin bahan pengentalnya, saya pakai pati sagu ini atau tepung sagu. Tepung ini boleh diganti dengan tepung tapioka atau tepung kanji, bisa juga diganti dengan tepung ketan. Tapi kalau pakai tepung ketan ditambahin jumlahnya ya. Ini saya pakai 4 sendok makan penuh tepung sagu. Kalau kalian pakai tepung tapioka juga sama jumlahnya, tapi kalau pakai tepung ketan bisa kalian tambahkan sampai 6 sendok makan. Oke, saya beri air secukupnya aja sampai bisa melarutkan tepung sagu itu. Diaduk-aduk. Ini bahan pengental ya. Namanya bubur candil itu kan kental. Jadi nanti kita mau tambahkan ini ke buburnya. Sisihkan dulu. Ini bubur candilnya masih belum mendidih. Kalau sudah mendidih kayak gini, saya tambahkan lagi gula 3 sendok makan karena tadi dicobain tuh kurang manis ya. Semua bahan sudah saya cantumkan di description box, berapa gula merahnya, berapa gula pasirnya ya. Aduk-aduk.
Lalu kita masukkan bulatan-bulatan bubur candil ini, bulatan tepung ketannya. Semuanya dimasukkan. Ngaduknya pelan-pelan aja, jangan sampai merusak bentuk bubur candilnya. Direbus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih kayak gini, tetap merebus sampai dengan 15 menit supaya dia benar-benar mateng ya. Takutnya tuh bagian dalamnya kurang mateng. Jadi harus tetap direbus, biarkan sekitar 15 menitan. Setelah itu, ini kan udah mendidih banget, udah mendidih 15 menit. Kita masukkan campuran tepung sagu dan air yang tadi udah kita bikin ya. Yang dari 4 sendok makan tepung sagu dicampur air sampai dengan tepung sagunya larut. Masukkan semua sambil diaduk-aduk. Lanjutkan merebus sampai meletup-letup. Kalau udah meletup-letup kayak gini, tetap aja merebus sekitar 2 menitan. Jadi bener-bener matang semua ya, tepung sagunya mateng, bola-bola tepung ketannya itu juga mateng. Sekitar 2 menitan biarkan mendidih. Setelah itu baru kita matikan apinya. Nah, bubur candilnya udah jadi, kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau bikin saus santannya. Saya pakai 300 ml santan kental. Ini dari santan kental instan yang saya campur air. Nyalakan apinya. Tambahkan daun pandan 2 lembar. Untuk santannya itu dari 200 ml santan kental instan yang saya tambahin air 100 ml jadinya 300 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam. Santan ini harus terus-terusan diaduk ya, dan gunakan api sedang aja sambil terus diaduk supaya santannya nggak pecah. Kalau sudah mulai menggelembung atau sudah mulai mendidih seperti ini, kita masukkan campuran tepung sagu. Ini dari 1 sendok teh tepung sagu yang saya beri air 1 sendok makan. Ini buat pengental ya. Bisa diganti tepung maizena, tepung terigu, tepung beras, tepung kanji, boleh-boleh aja. Hanya untuk mengentalkan santan ini. Aduk terus sampai semuanya tercampur rata dan teksturnya bagus. Kekentalannya itu pas gitu ya, karena santan untuk bubur candil itu biasanya kental banget. Matikan apinya, sisihkan. Oke, ini dia bubur candilnya sudah mateng ya. Kelihatannya masih encer, tapi nanti kalau udah dingin dia akan kental banget, mengeras gitu. Kalau masih panas emang kelihatan encer. Ini santan kentalnya. Ini mantep banget ya. Wangi, harum banget, harum pandan, harum santan, itu enak. Kita mau sajikan bubur candilnya, pindahkan ke mangkok saji. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceca Romeit Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Kita beri santan kental di atasnya. Cantik banget bentuknya ya. Dan ini aromanya kemana-mana, aroma gula merah, gula aren itu, aroma santan, aroma pandan. Dan bubur candilnya mau saya kasih garnish dengan daun pandan kayak gini. Oke, ini dia bubur candil yang terbuat dari tepung ketan. Biasanya harganya lebih mahal ya kalau di tukang bubur itu dibanding bubur candil yang terbuat dari tepung kanji. Yang tepung ketan ini lebih mahal karena memang lebih enak. Saya mau cobain bubur candilnya atau kolak biji salak ini. Di mangkok yang kecil aja, saya nggak makan banyak-banyak karena ini tepung dan gula ya, harus hati-hati makannya. Santan juga, tapi ini kenikmatan yang luar biasa dan nggak lekang oleh waktu ya. Jajanan tradisional Indonesia yang penggemarnya banyak, cocok buat buka puasa sebagai sajian takjil, cocok juga buat snack atau acara tertentu ya. Saya cobain dulu.
bola-bola ketannya ini yang terbuat dari tepung ketan ini memang teksturnya jauh lebih enak daripada yang terbuat dari tepung kanji. Itu menurut saya ya, selera orang beda-beda. Dan aroma pandan, aroma gula merah, santan itu luar biasa, menenangkan banget. Ini sajian yang istimewa, kalian bisa coba di rumah, bubur candil tepung ketan. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.